Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 apa ini? Yang berbahagia, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga supaya saling mendoakan antara satu dan yang lain dan keluarganya semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Bismillah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersama. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, saya mau ngabsen. Ada yang tidak masuk hari ini? Ayo Pak. Alina masuk? Ananur? Asna Mazia? Masuk. Yang terakhir, yang lima Lina? Sudah semua ya? Ya. Kemudian karena ini adalah pembelajaran fikih dan bukan apa? Bukan pertama kali, maka tidak menggunakan literasi. Kalau literasi dari biasanya jam pertama. Hari ini bukan jam pertama, jadi langsung ini pembelajaran dengan berbasis apa? Problem basic learning, berarti pembelajaran abad yang mengikuti abad 2001 itu. Ini berkaitan dengan apa itu? Pembelajaran yang lebih mengedepankan apa? Pikiran cerdas, kritikal, dengan kolaborasi antar teman, komunikasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Jadi presentasi. Setelah itu kemudian apa? Disimpulkan dan akhir pembelajaran. Kemudian selanjutnya kalian bisa melihat media pembelajaran. Nanti setelah itu bisa apa? Dibahas bersama, diskusi karena dijadikan kelompok jadi satu. Kita langsung diskusi kira-kira 10 sampai 15 menit, dipahami, dianalisis, kemudian disimpulkan bersama. Setelah itu dipresentasikan. Setelah presentasi nanti langsung tanya jawab atau menanggapi, kelompok lain menanggapi dari kelompok yang telah mempresentasikan. Ini bab Al-Quran di sini, Al-Quran dan hadis. Jadi kompetensi dasarnya adalah sumber pembicaraan yang disepakati ulama dan sumber pembicaraan yang tidak disepakati ulama. Tapi di sini lebih mengerucut al-muttafaq adabat Al-Quran hadis ijma qiyas. Karena waktunya juga tidak mungkin, karena ini pembelajarannya sampai 4 kali pertemuan kali 2 jam. Ini yang mengambil dari Al-Quran dan hadis tentang 3.1 kedudukan dan fungsi Al-Quran, dan 4.1 tentang apa? Keterampilan menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Silakan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, salam semoga apapun setiap perkara yang kita bersama mendoakan kita kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan seperti biasa, sebelum melakukan apapun, kita tidak boleh menjelaskan apa tujuan daripada pembelajaran itu, yang mana pendidikan adalah masalah fikih yang kedua. Dan fikih di sini menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada dua, muttafaq sama al-mukhtalaf. Muttafaq berarti sepakat ulama, yang sepakati ulama tidak paham ulama hadis ijma qiyas. Al-mukhtalaf nanti tidak jelaskan sendiri. Juga ini lagi membahas tentang kepentingan hadis dan bagaimana itu pertemuan kali berjam. Kali ini hanya membahas itu. Yang pertama 3. Ada 1 ini kedudukan dan fungsi Al-Quran tanpa tahunnya. Kemudian yang keempat adalah ketampilan menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi
introduksi Al-Quran. Kemudian sebelum melakukan apapun, supaya kita semangat apa tujuan kita belajar hadis. Tujuan yang pertama adalah kalian bisa mengidentifikasi, membaca, memahami, mengidentifikasi masalah bagaimana dalam cara jika hidup kita tidak disandarkan dengan artis. Jadi bahas bersama dengan diskusi dan mengapa Al-Quran dan hadis dijadikan pedoman hidup manusia. Apa itu alasannya? Kemudian kita memahami secara identifikasi, kemudian menyebutkan sebagai mengkomunikasikan bukti sebelum mengkomunikasikan. Jadi disebutkan dulu dan membiasakan diri dengan membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu membiasakan diri dengan sikap disiplin sesuai jalan Al-Quran. Ini ada beberapa masalah kita memahami secara mengidentifikasi, kemudian disebutkan, kemudian kita hafal dan kita membiasakan. Itu adalah tujuan belajar Al-Quran. Kemudian ada penjelasan Al-Quran masuk ke rumus yang tadi ada mulai ada empat yang disepakati, yaitu kesadaran Al-Quran. Secara bahasa Al-Quran ada Quran ini saja. Ketika dalam Al-Quran yang adalah kalimat seluruh Al-Quran. Jadi itu sudah adalah kalau salah adalah kita Quran, tapi Quran sudah secara bahasa, tapi secara istilah adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril, menjadikan pedoman bagi umat manusia dan membuat pada yang penting membacanya. Dan Al-Quran sebagai sumber pembesar dan menunjukkannya nomor satu, kemudian disusul yang kedua ada hati, sehingga tiga adalah iman. Sekarang ini yang menurut hati Allah, hati Rasul, Nabi itu adalah orang yang mau beriman taat kepada Allah. Jadi kalian harus berpedoman dengan Al-Quran. Waktu Rasul berikan kalian habis oleh Nabi itu, dan kalian terus mengikuti juga para ulama. Kemudian pokok ini dari bacaan Al-Quran yang satu adalah akidah, dua akhlak, yang ketiga adalah hukum antara manusia dan Allah. Yang pertama yang akidah berkaitan dengan dengan Allah, dengan kitab, dengan Rasul, dengan iman, dengan rukun iman. Yang kedua adalah akhlak, seperti yang baik, yang baik, sifat yang menjaga sifat yang tercela. Jadi kalau bermuamalah itu berkaitan dengan ucapan, perbuatan, jadi tentang manusia. Adapun fungsi turunnya Al-Quran adalah sebagai mukjizat, sebagai pertanda dari seorang nabi atau Rasulullah SAW, Rasul Muhammad dan lainnya selain Al-Quran. Sebagai jelas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, jelas terhadap sesuatu yang disampaikan ke Allah. Sebagai petunjuk terhadap kitab sebelumnya, di kitab Taurat, Injil. Kemudian sebagai sumber kebijakan. Asas hukum dan itu adalah mafhum al-harus yang mendapatkan surat Al-Baqarah yang ada sebuah perusahaan ini
hadis belajar perkataan atau surat perilaku. Sedangkan cara seperti perilaku perkataan kedatangan di niatan dijelaskan seperti itu permenatan sekalian timah puasa dan 10 haram itu sepakat infak. Yang hadis dari segi kita berlebihan ada hadis berhati ada hadis jadi harus kita berhati kalau tidak jadi minimal orang makanan dan kemudian ada hadis yang waktu pun kita semua hadis yang sahih dan hasan sebagaimana kami berdoa kita bisa terima hadis sebagai maksud. Kemudian sunnah sebagai sebelum apa ini seperti sunnah ini sunnah hasan. Sunnah itu ada sunnah fi'liyah, qawliyah, dan taklidiyah sebagaimana seperti dan kedudukan sunnah fungsinya apa ini satu nomor untuk kita ditentukan dalam Al-Quran seperti sholat dan tapi di catatan takkan berbicara secara kecil itu sebagai peluang. Kemudian memilih siang ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Kemudian kita boleh menetapkan hukum atau hukum tidak dapat dalam Al-Quran dengan adalah ayat diberikan dan diberikan bagaimana nanti kalian bahas oleh wakil-wakil dari tujuan-tujuan tadi kalian pahami kalian bahas bersama diskusikan kemudian disimpulkan bersama setelah itu didiskusikan setelah didiskusi persilakan kelompok yang terjadi dan sekali dan terjadi langsung dari kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya sama-sama kita bersama berdoa kita semua menjadi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali kelompoknya masing-masing. Jadi itu dari dibahas dari pengertian cara bahasa, cara istilah dan dasar pembacaan Al-Quran itu apa, sunnah itu apa, kandungannya Al-Quran apa, dan pembahasan-pembahasan kenapa kita harus berpegang teguh dengan apa sunnah berhubungan dengan Al-Quran dan hadis. Gimana kalau hidup manusia tanpa padanya mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis, maka jadi apa nanti itu kita akan bahas. Nah dari hasil ini kalian bisa menentukan per kelompoknya kemudian presentasi menanggapi satu kesimpulan akhir dari kelompok. Ini silakan ada waktu 10 sampai 15 menit. Lihat buku catatan atau yang lain atau buku paket berat Al-Quran dan hadis sesuai dengan kelompok masing-masing. Halo berubah bisa tanyakan.
binatang untuk itu artinya binatang yang menjijikan ya. Jijik. Ya. Sudah ya? Hasilnya berarti apa? Simpulkan jadi pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berpikir ilmiah, saintifik. Jadi mengamati, jadi mengambil gambar atau apa tadi, video. Kemudian kalian menanya, saling bertanya. Kemudian adalah mengumpulkan informasi yang kalian dapat dari buku, dari apa tadi, hasil video tadi, kemudian menalar. Tadi penilaian, nilai. Kemudian yang terakhir adalah setelah apa ini diskusi, maka presentasikan atau mengkomunikasikan. Nanti setelah presentasi silakan kelompok yang lain untuk menjawab apa, bertanya atau menanggapi masalah-masalah yang dipresentasikan. Dan silakan kelompok yang apa? Pertama ini kelompok Al-Quran ya. Nilainya berdasarkan nanti silakan tanya atau menanggapi kalau ada yang kurang pas. Ya, monggo. Jadi di sini saya akan menyimpulkan tentang Al-Quran, kesimpulan dari diskusi kami yang telah kami lakukan tentang sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Jadi sumber hukum yang disepakati oleh para ulama atau Al-Muttafaq itu ada 4. Yang pertama itu ada Al-Quran, hadis, terusan yang ketiga ada ijma, dan yang terakhir ada qiyas. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu Al-Quran dan apa aja yang ada di dalamnya. Jadi yang pertama, Al-Quran kalau secara bahasa pengertian secara bahasanya itu adalah bacaan. Jadi diambil dari kata bahasa Arab qira'a yang Qur'anan. Jadi merupakan bacaan. Adapun secara istilah itu Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab. Makna lafadznya itu asli dari Allah, lalu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan hadis qudsi yang mana maknanya dari Allah tetapi lafadznya dari Nabi Muhammad. Lalu isi kandungan dalam Al-Quran itu ada 5. Yang pertama adalah tentang tauhid atau yang membahas tentang ketuhanan. Yang kedua adalah ibadah, hubungan kita dengan Allah. Terus yang ketiga ada janji dan ancaman. Yang keempat sebagai penetap hukum-hukum syariat. Terus yang kelima ada kisah-kisah Nabi terdahulu. Lalu yang terakhir itu adalah pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Jadi Al-Quran kan sebagai sumber hukum syariat. Jadi sumber hukum yang kita gunakan sehari-hari. Jadi dalam menetapkan sumber hukum syariat tersebut, Al-Quran mempunyai 3 pedoman. Yang pertama adalah tidak memberatkan atau adamul haraj. Jadi Al-Quran dalam menetapkan hukumnya ini tidak memberatkan para umat muslim dalam melakukan hukum yang ditetapkan tersebut. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu yang kedua yaitu meminimalisir beban atau khilafatut taklif. Dan yang ketiga adalah berangsur-angsur atau at-tadarruj. Jadi Al-Quran dalam menetapkan hukumnya itu tidak langsung misalkan haram langsung haram, itu tidak, tetapi dia ada yang berangsur-angsur sebagaimana hukumnya dalam penetapan hukum haramnya khamar. Jadi itu yang pertama itu tidak langsung haram, tetapi orang yang sholat tidak boleh dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Setelah itu dijelaskan bahwa dalam khamar itu terdapat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Lalu yang ketiga baru lagi ditetapkan bahwa khamr dan sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi itu beberapa hasil diskusi kami yang dapat saya paparkan dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Oh ya, nanti untuk pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya.
silakan kalau ada yang mau menanggapi di kelompok Al-Quran presentasikan tadi. Ya, silakan. Kelompok apa itu? Kelompok pertama ya, 2. Bagaimana jika dalam hidup kita tidak bisa berpedoman dengan Al-Quran dan Hadis? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apabila kita itu sebagai umat manusia yang hidup di dunia ini tidak berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, itu tidak boleh. Karena apabila manusia itu tidak berpedoman kepada dua hukum syariat tadi, tidak berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, istilahnya dia akan tersesat. Karena Al-Quran itu diciptakan oleh Allah sebagai rambu-rambu atau undang-undang bagi umat manusia yang bisa menyelamatkannya dari hawa nafsu dan godaan setan yang selalu mengajak kepada berpaling kepada Allah. Sebagaimana hadis Nabi yaitu taraktukum amraini, aku meninggalkan kepada kalian semua itu 2 perkara. Maksudnya 2 perkara ini apa? Yaitu Al-Quran dan hadis yang tidak boleh ditinggalkan, yang harus selalu dipegang teguh supaya kita hidup itu dengan jalan yang benar. Jadi wajib bagi setiap umat muslim hidup dengan Al-Quran dan hadis, tidak boleh ditinggalkan. Seperti itu. Ya, ada yang lagi? Ada yang mau bertanya, menanggapi? Akhir, gimana? Ini jawaban tadi, gimana? Gimana, Mbak? Apakah ada tambahan lagi dari Bapak? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Mengapa Al-Quran dijadikan pedoman hidup umat manusia? Oke. Kenapa Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup manusia? Kenapa kok enggak Taurat, Injil, Zabur ya? Jadi Allah ini kan sudah merancang sebaik-baiknya Al-Quran itu sudah dirancang oleh Allah ketika manusia diciptakan. Maka kebutuhan manusia itu sudah disiapkan oleh Allah gitu. Cara berpikir, bersikap, berinteraksi kepada sesama manusia itu semuanya sudah dipikirkan Allah dan disusun rapi dalam Al-Quran. Itu. Bagaimana firman Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah hujjah atau dasar dalil bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman yang harus kita lakukan. Jadi itu dalilnya sudah ada. Hudan lin-nasi wa bayyinatin. Jadi sudah ada sanggahan? Tidak. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi lagi soal diskusi kami? Silakan. Tadi kan sudah dipaparkan tentang bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Apakah ada dasar atau dalil yang memperkuat bahwa Al-Quran itu memang berbahasa Arab? Ada. Jadi difirmankan dalam Quran surah Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi kan di situ tersebut anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Jadi Allah itu telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Sudah dinas, sudah didasarkan dalam Al-Quran secara pasti bahwa Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab, tidak dalam bahasa Persia, Ibrani dan lain sebagainya. Dan tetap sampai sekarang, sampai walaupun zaman ini sudah berubah, tetap berbahasa Arab. Ya, ada sanggahan atau pertanyaan lagi? Cukup, terima kasih. Cukup. Ada yang mau bertanya? Ada. Oke, silakan. Kan dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya, seperti yang telah dijelaskan dari surah Al-Quran yang kedua. Dari kita baru lagi. Kenapa kok Anda menganggap bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan? Kok bisa tahu? Oke. Jadi saya mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan. Itu bukan hanya atas dasarnya, bukan hanya atas dasar tulisan atau firman yang tidak punya bukti konkret. Jadi, misalkan seluruh agama ini mau atau seluruh umat ini mau mengkaji dalam tentang Al-Quran, maka dia tidak akan pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu berbohong. Sudah bukti konkretnya ada ini aja. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 19 dan ayat 20 itu diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Marajal dzakaraini al-taqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ayat tersebut itu menerangkan bahwa
berarti yang hadis ini satu, dua berarti yang kelompok hadis sekarang. Sumber hukum yang kedua berupa hadis itu. Silakan. Saya jelaskan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi yang sudah kami lakukan tadi. Kesimpulan dari hadis tadi dapat diambil bahwa sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis sendiri secara bahasa artinya adalah baru atau jadidun. Bisa juga diartikan dekat atau qaribun dan berita atau kabar. Hadis secara istilah artinya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan himmah Nabi. Macam-macam hadis sendiri itu ada 4. Yang pertama, hadis qauliyah atau perkataan Nabi. Yang kedua, hadis fi'liyah atau perbuatan Nabi. 3, hadis taqririyah atau ketetapan Nabi. Dan yang keempat adalah hadis hamiyah atau cita-cita Nabi. Dasar kemujahan hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Dalil kemujahan berupa hadisnya, taraktu fikum amrayni lantadillu abadan. Taraktu fikum amrayni lantadillu abadan. Ma in tamassakum bihima kitaballahi wa sunnatar rasul. Berpegang kepada kedudukannya. Dan fungsi hadis sendiri itu terdapat 3 fungsi yang terselip dalam hadisnya. Yang pertama, bayanul takrir. Yang kedua, bayanul tafsir. Dan yang ketiga, bayanul tafsir. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kita silakan bisa menanggapi kelompok lain. Ya, saya ingin menanggapi atas paparan Anda. Ya. Tadi kan disebutkan dalam awal penjelasan Anda bahwa ada sunat takdiriyah. Maksudnya sunat takdiriyah itu apa dan gimana contohnya? Baik, terima kasih. Sunnah takdiriyah adalah hadis Nabi yang salah satu sahabat melakukannya, tetapi Nabi diam tidak memberi komentar. Maksudnya itu Nabi itu memang melakukannya dan sahabat juga melakukannya, tapi Nabi tidak memberikan komentar itu wajib, haram, sunnah atau gimana. Jadi Nabi diam saja. Contohnya sholat qobliyah maghrib dan memakan binatang gok. Baik. Ada lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Tadi kan disinggung tentang hadis hamiyah, apa itu dan berikan contohnya satu saja. Baik, terima kasih. Sunnah hamiyah adalah cita-cita Nabi, tapi Nabi belum sempat melakukannya karena beliau sudah wafat. Contoh, sebelum bulan 10 Muharram Nabi pernah berkata, apabila 10 Muharram nanti saya akan puasa sunnah. Jadi sekarang kita sebagai umatnya merealisasikan cita-citanya Nabi. Biasanya kan kalau puasa Muharram itu diperingati sebagai hari kelahirannya Nabi, ya? Itu dipuasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi kalau tidak bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dia diambil yang itu aja, yang sunahnya aja. Jadi tanggal 10-nya itu kalau bisa dilakukan puasa sunnah. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Hadis sudah ada paparan ada 3 macam. Apa yang dimaksud dengan bayanul tafsir? Baik, terima kasih. Arti dari bayanul tafsir sendiri adalah hadis yang menetapkan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh, kewajiban zakat tidak ada batasan berapa jumlah atau ukuran yang harus dikeluarkan. Hadisnya, zakatul fitri min Ramadana ala nasi so'an min tamrin aw so'an min sahirin ala kulli harrin aw adbin zakarin aw unta minal muslimin. Yang artinya, zakat fitrah bagi muslim, baik laki-laki, wanita, baik orang merdeka, hamba atau anak-anak,
yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan adalah sak atau dari itu hitungannya kurma. Kalau di sini kan pakainya beras, jadi dihitung menggunakan timbangan. Terus kalau di Arab kan di sini menggunakan kurma, kalau di sini kan beras. Itu 2 mud atau setengah, atau bisa juga 2,5 kilo. Gampangannya itu 2,5 kilo. Gampangannya. Oke. Saya ingin itu menanggapi pertanyaan sedikit. Ya. Penjelasan Hendros ya. Jadi kan perintah sholat dalam Al-Quran itu kan hanya misalkan di salah satu ayat kan wa'aqimus sholata wa'atuz zakat. Jadi kan itu hanya disebutkan bahwa aqimus sholat. Ya. Tapi tidak dijelaskan dalam misalkan bagaimana sholat itu, apakah takbir atau bagaimana berapa rakaat gitu. Nah, terus kan ada hadis yang menjelaskan bahwa shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian itu sholat. Tapi dalam hal itu kan butuh mempraktekkan. Ya. Tidak bisa langsung ditulis apa namanya gitu, langsung dihukumi sebagai kan di sini tidak dijelaskan bahwa harus yang pertama takbiratul ihram, terus rukuk, sujud dan sebagainya. Lalu apakah hadis tersebut di sini shollu kama ra'aitumuni di sini itu bisa termasuk dalam bayang tafsir terhadap Al-Quran? Terima kasih. Baik, terima kasih. Menurut pemahaman saya itu bisa dikatakan sebagai bayan tafsir karena akan ada penguatan selanjutnya dari kitab-kitab yang tertentu. Jadi hadisnya itu tidak cuma satu tok. Kita berpendapat, kita bisa mengambil dari hadis-hadis yang lain. Sudah dijelaskan bahwa nanti rakaat pertama itu melakukan apa saja, nanti sudah dijelaskan. Tapi saya lupa hadisnya itu apa. Oh ya. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Masih ada yang lain? Tidak. Ya. Jadi dari pemaparan tadi sudah apa? Dianggap cukup. Kalau tadi apa? Kenapa di situ yang dijadikan pedoman? Tadi Al-Quran. Sebetulnya juga dengan pedoman umat manusia bukan cuma Al-Quran saja. Hanya saja kalau untuk umat sekarang apa? Islam umat Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi Muhammad lahir, kitab-kitab yang lain sudah berubah. Makanya kitab lain tidak bisa jadikan Allah sumber hukum. Dan semuanya itu sudah tercover dalam Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil, apalagi Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, terus apa? Suhuf yang lain, lembaran-lembaran. Jadi semuanya Nabi punya kitab sendiri namanya mau Suhuf lembaran. Dan sebetulnya bisa jadikan pegangan umat karena ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad itu kan dengan itu. Hanya saja karena apa tadi sudah lewat, maka tadi apa banyak perubahan, maka ini dijadikan hukum Islam cuma satu, yaitu apa? Al-Quran. Kalau tadi apa tadi? Lainnya Nabi Muhammad tadi bulan apa? Sepuluh Muharram itu ketika itu Nabi jalan sama orang Buddha, ketemu orang Yahudi, katanya kenapa kamu nggak makan? Saya puasa karena hari ini adalah ketika Nabi Musa diselamatkan dari apa itu? Dari Fir'aun. Nah, kata Nabi apa? Berarti saya malah lebih utama berpuasa daripada kamu karena saya adalah apa? Saudara sama-sama Nabi. Maka saya lebih utama berpuasa daripada orang Yahudi karena orang Yahudi tidak mau mengikuti ajaran apa? Islam. Makanya Nabi mengatakan besok saya mau puasa biar dulu itu namanya sunnah apa tadi? Gambinya. Ada lagi tadi Pak? Selalu kamar lain dari itu kan sudah jelas kan dalam Al-Quran aqimus sholat wa atuz dirikanlah sholat dan tunaikanlah. Jadi kalau Nabi mengatakan shollu sholatlah kalian sebagaimana aku melihat apa kalian melihat aku. Jadi rukuknya seperti apa, kalau orang perempuan bisa tunjukkan sujudnya seperti apa, tahiyatnya seperti apa, itu kan sudah contohannya saja. Dari dulu belum dijelaskan secara rinci dari Nabi, kemudian baru apa? Para sahabat, para setelah ada yang paling terkenal empat itu dijelaskan kalau berdasarkan hadis, berarti ketika orang rukuk atau sujud maka 7 anggota harus apa tadi menempel di
tangan. Apa jidat, kemudian apa? Kedua telapak tangan, terus kaki, terus apa? Di bawah. Itu ada 7 itu mensyaratkan seperti itu. Makanya itu disebutkan dengan apa? Rukun sholat itu. Dari hasil para ulama. Sudah silakan dari kelompok kesimpulan diskusi tadi, mulai dari kelompok pertama. Intinya saja. Kesimpulan atau intinya dari diskusi yang telah kami lakukan yaitu yang pertama, kita diharapkan untuk bisa membiasakan diri dalam penyikapan atau pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari dengan membiasakan godaan dan sedang melakukan kebaikan. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj huruf yang benar. Dan yang ketiga adalah membiasakan melaksanakan perintah atau melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya, baik itu dalam Al-Quran dan hadis. Sekian. Dan sekarang di situ gak apa? Dan itu kesimpulannya saya. Komitmen diri itu diri. Baik, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis itu adalah hukum yang kedua setelah Al-Quran dan sebagai sumber penguat dari Al-Quran. Maksudnya itu menjelaskan kaidah arti-arti yang belum disebutkan dalam Al-Quran itu dikuatkan dari hadis itu sendiri. Sekian, terima kasih. Ya, jadi dari pembelajaran ini, pembelajaran tadi berbeda, berarti pembelajaran berbasis masalah. Tadi masalah-masalah. Tadi kenapa kita harus berhubungan dengan Al-Quran. Apabila kita tidak berhubungan dengan Al-Quran, maka Islam manusia menjadi seperti apa nanti akan mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti nafsu syaitannya. Dari situ dari hasil semuanya tadi dari presentasi mengkomunikasikan itu adalah aplikasi diri. Jadi, aplikasi diri dari apa yang disebutkan tadi. Kemudian kalau bisa, berarti lebih namanya mencipta. Berarti melakukan sesuatu yang baik, bukan cuma ini tapi menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi dulu zaman Nabi fokus belum sampai ada sekolah-sekolah yang besar ini, itu namanya mencipta, ya, mengharapkan sesuatu yang semakin baik. Bagaimana hadis pansana sunatan hasanatan. Jadi hasilnya bisa mengaplikasi dengan kalian lebih meningkatkan lagi semakin baik dalam belajar namanya berarti mencipta atau mengkreasi. Dan kurang lebihnya mohon maaf, semoga dalam pertemuan ini kita mendapatkan manfaat dan berkatnya. Nah, pertemuan dilanjut besok. Ini pembahasan tentang al-muttafaq menurut Islam berupa ijma dan qiyas. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.